kita ada bicara dengan Bu Moses Tuana Kota. Ya. Bu Moses lahir di mana Bu Moses? Di Kariu. Di Kariu ya? Ya. Lalu tinggal di Ambon tahun berapa? Kita tinggal di Ambon mulai tahun 1974 waktu masuk SMA. Oke. Lalu bagaimana sampai Bu Moses termasuk dalam keadaan RMS? Iya, beta setelah lulus SMA, lalu beta di SMA beta itu suka di alam bebas. Beta kebetulan dulu itu di pramuka di sekolah dan beta ke pulau-pulau ke hutan-hutan. Ketika beta melihat bahwa hutan di Pulau Buru maupun di Pulau Seram itu habis dibabat oleh pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar, pohon-pohon raksasa yang dulunya bisa menjadi pelindung bagi masyarakat di sana, itu semua sudah habis, ditebang. Yang tinggal cuma tunggul-tunggul atau sisa-sisa akar-akarnya saja, dan dunia itu sudah tandus yang menyebabkan longsor di mana-mana. Sementara masyarakat yang tinggal di situ, negeri-negeri yang ada di situ, yang dulunya terlindung dengan hutan itu, mereka tetap dengan keadaan yang seperti itu. Setelah hutan yang sekian ratus ribu hektar itu ditebang, habis, masyarakatnya tidak pernah ada perubahan, malah tambah miskin, tambah susah. Nah di situ, beta punya hati nurani ini tergerak bahwa ini suatu perlakuan yang sangat tidak adil terhadap beta bangsa Maluku, beta pun orang. Kenapa hutan yang selama ini melindungi dorang pun hidup di situ bisa dihancurkan oleh orang lain atas izin pemerintah Jakarta, lalu masyarakat di negeri-negeri yang punya hutan itu terus menderita, malah tambah menderita. Di situ beta marah. Dan ketika beta melihat ada kesempatan, beta bergabung dengan kegiatan atau organisasi RMS yang namanya Presidium. Itu sekitar tahun 1996 beta sudah ada di Presidium dengan beberapa orang. Dan dari situ beta mulai untuk terus berjuang. Lalu dari Presidium, Bu Moses masuk ke FKM. Ya, tahun 2000 beta bergabung ke FKM karena memang waktu itu semua organisasi sudah bersatu untuk berjuang menuntut pengembalian kedaulatan Republik Maluku Selatan lewat Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang waktu itu dipimpin oleh Dr. Alexander Hermanus Manoputi. Ya. Lalu bagaimana sampai Bu Moses masuk penjara? Tahun 2004 ketika beta dipercayakan atau beta mengambil tanggung jawab untuk memimpin FKM di tanah air setelah Dr. Alex dipenjarakan di Jawa tahun 2002 dan sampai 2003 Dr. Alex berangkat ke Amerika dan Semilor ini harus menjalani hukuman penjara di Jawa. Beta pulang ke tanah air, beta di Jakarta, beta pulang ke tanah air dan mengambil alih tanggung jawab kegiatan atau aktivitas FKM selanjutnya. Dan 25 April 2004 beta memimpin upacara pengibaran bendera Benang Raja, bendera negara Republik Maluku Selatan di Kuda Mati. Dan beta harus bertanggung jawab kepada penjajah Indonesia waktu itu yang tanya siapa yang bertanggung jawab, beta bilang beta yang bertanggung jawab. Jadi beta dibawa ke Polda, diminta keterangan, kemudian ditahan dan diperiksa, kemudian diadili dan divonis untuk pengadilan negeri waktu itu 9 tahun. Dan beta menuntut atau beta berusaha untuk banding karena beta merasa itu tidak adil. Beta tahu Dr. Alex dengan pasal yang sama, itu pasal 106 atau 106 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, itu pasal yang sama diberlakukan Dr. Alex, beta maupun teman-teman yang lain, tapi hukumannya berbeda-beda. Itu yang aneh. Dr. Alex yang pimpinan eksekutif FKM, Semilor pimpinan yudikatif, itu hanya dituntut 2 tahun dan divonis 3 tahun. Sementara beta dituntut 17 tahun. Pengadilan negeri vonis 9 tahun. Dan beta mengajukan banding. Kemudian di pengadilan banding malah hukumannya jadi 12 tahun. Dan beta sempat kasasi, jadi
inkrah atau putusan tetap 12 tahun dan beta jalani di Ambon sampai dengan bulan Maret 2005. Jadi 11 bulan, sekitar 11 bulan, kemudian dipindah ke Jawa. Pertama beta di Jawa Timur di penjara Porong, Sidoarjo itu. Di Porong itu ada sekitar 4 tahun lebih. Lalu dipindah lagi ke Madiun. Di Madiun 8 bulan, bebas dari Madiun. Bebas bersyarat tahun 2009, beta bebas bersyarat. Serta setelah mengajukan pembebasan bersyarat itu dan ikut sidang TPP, tim pemeriksaan pemasyarakatan yang ada di Jawa Timur. Kemudian beta dinyatakan bisa ambil bebas bersyarat dan tanggal 26 Desember tahun 2009 beta bebas dari penjara Madiun. Tapi ada satu hal yang beta harus ceritakan, bahwa setelah bebas itu beta pulang atau keluar dari penjara dengan tangan kosong. Artinya tanggung jawab pemerintah, karena beta dari Ambon, kasus atau TKP tempat kejadian perkara di Ambon, diadili di Ambon, kemudian dipenjarakan pertama di Ambon, lalu dibuang ke Jawa. Tetapi ketika bebas tidak dikasih uang jalan untuk kita pulang. Nah, ini kan satu hal yang sangat aneh. Beta orang Maluku, orang Ambon, sengaja punya saudara di Jawa sana. Masa bebas dari penjara mesti keluar jalan kaki sampai di Ambon? Sebelum itu beta pernah tanya kepada kepala penjara di Porong, bahwa kalau seandainya beta dan teman-teman yang dari luar Jawa ini, jadi waktu itu dari luar Jawa bukan cuma kasus politik, ada kasus teroris, ada kasus pembunuhan dan lain-lain. Banyak yang dari luar Jawa, seperti dari Papua, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, Timur Barat, dari Bali, dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, semua ada. Dan beta atas nama semua beta tanya, kalau kita yang dari luar Jawa ini bebas di sini, kalau kita mau kembali ke keluarga kita, ke rumah tangga kita masing-masing, bagaimana? Waktu itu kepala penjara bilang ada dana, ada uang jalan untuk kelas ekonomi, untuk ketemu boleh kembali ke keluarga. Tapi ternyata setelah beta dipindah ke Madiun, bebas beta tanyakan kepala penjara Madiun, dia bilang tidak ada dana untuk itu. Hampir 2 jam beta berdebat dengan kepala penjara itu, dan dia punya satu pembantu lagi. Beta menuntut, bagaimana Pak, kalau saya bicara dengan dia aja, kalau saya keluar dari sini, saya tidak punya uang, terus saya harus merampok, saya harus membunuh untuk ambil uang buat pulang ke Jawa, berarti saya masuk lagi. Tapi dia tetap tidak punya perasaan, dia bilang ya tidak ada uang. Jadi untung teman-teman dari Belanda ya, yang kasih bantuan buat beta untuk bisa pulang. Itu organisasi atau teman? Waktu itu belum ada organisasi yang membantu, itu teman. teman. Ya. Lalu kalau hidup dalam penjara tuh bagaimana, Bu Moses? Ada dia bilang apa? Inyanya apa tuh? Aniaya ya. Kalau secara fisik beta yang alami itu. Tetapi beta pernah mengalami satu situasi yang memang itu katakanlah penganiayaan secara mental ya. Beta 7 bulan 12 hari itu diisolasi. Jadi beta dikurung di dalam blok penjara itu namanya blok super maximum security. Blok super maximum security artinya di situ penjagaannya super maksimum. Jadi beta hanya bisa keluar satu hari itu diberi kesempatan 2 jam sampai 3 jam di luar kamar untuk bisa gerak-gerak badan, jalan-jalan, ambil hirup udara segar. Kemudian masuk lagi. Jadi kadang-kadang dari jam 10 sampai jam 12 atau jam 9 sampai jam 12 masuk, dikunci lagi. Itu 7 bulan 12 hari di Porong. Dan itu beta sempat protes ke kepala penjaranya, sampai beta sampaikan juga ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang datang dari Jakarta ke Porong. Beta bilang, ini aturan apa sebenarnya yang diberlakukan sampai beta harus diisolasi, ya itu istilahnya diisolasi selama 7 bulan lebih.
Kan itu sudah tidak ada aturan yang mengatur begitu. Ya. Bu Moses dihukum 12 tahun, masuk penjara 6 tahun lebih, 5 tahun 8 bulan persis. Ya. Bagaimana sekarang Bu Moses? Bu Moses sudah dipatah atau sudah lihat bagaimana ini buah-buah RMS yang Bu Moses ada nih akan sudah jadi berair kah? Atau Bu Moses lebih fanatika? Bagaimana sekarang? Iya, beta malah tambah semangat untuk terus berjuang lewat RMS ini atau berjuang untuk menegakkan kedaulatan RMS. Karena beberapa pengalaman yang beta alami di dalam penjara seperti makanan, air minum yang diberikan buat ketong itu, waduh, beta bilang, wah ini kalau ketong makan makanan di sini, kalau beta makan makanan penjara mungkin beta sekarang sudah mati kap atau minum air di penjara. Tagal itu beta pun keluarga, beta pun teman-teman yang beta harus bersyukur, berterima kasih dong bantu beta sehingga beta harus beli air, beta harus beli makanan, beta masak sendiri untuk bisa makan. Beta bisa makan makanan penjara di Jawa karena itu sangat berbahaya. Ya, sayur-sayurnya itu kan bukan sayur lagi, itu rumput-rumput jadi ya kangkung paling 1-2 dicampur dengan rumput dibikin buat orang makan ya. Nah, beras itu tidak dicuci, itu langsung dimasak dengan kotorannya sehingga nasi itu bukan warna putih tapi warna abu-abu. Itu nasi, wah itu kalau dimakan ya beta yang tahu itu orang bisa bertahan lama sih, pasti lama-lama bisa mati. Air itu waktu diambil masih panas dia warna putih, ya warna jernih. Tapi setelah dia dingin warnanya jadi kuning berubah. Ya beta bilang wah ini bahaya ini air model begini. Hanya beta harus bilang beta punya istri saya datang beli aqua galon itu supaya beta bisa jadikan air minum. Kalau beta minum air penjara mati tuh. Itu yang terjadi pengalaman. Dan dari situlah beta bilang wah ini sebisa beta harus kalah dengan perlakuan ini. Juga di dalam penjara itu suap dan korupsi itu merajalela di kalangan petugas. Sehingga di situ kita melihat bahwa wah, ini memang negara ini Indonesia ini tidak bisa kita harus ada dengan dia. Kita harus merdeka dan kita terus berjuang. Kita yang pernah mundur untuk perjuangan ini sampai RMS bisa peroleh kedaulatan itu kita punya komitmen pribadi terus berjuang.